Laila Canggung, Laila Canggung, Laila resah, hatinya bingung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menampilkan praktek coaching dengan saya sendiri sebagai supervisornya, kemudian Bu Fitri sebagai coachnya, selanjutnya Fitri sebagai coachnya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Benar Bu sehat. Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Fit, kemarin saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Ya, kemarin Bu Sri sampaikan kepada saya bahwa hari ini dia ingin cerita, dan semoga nanti dalam proses itu saya bisa melaksanakan proses coaching bersama Bu Sri Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi terlebih dahulu mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Menurut Bu Fitri, prinsip coaching itu seperti apa sih? Coaching itu proses yang menggali potensi seseorang Bu, sehingga dia itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi dirinya sendiri. Ada alur ya untuk dalam pelaksanaan coaching, namanya alur Tirta, mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat rencana aksi, kemudian melaksanakannya dengan tanggung jawab seperti itu. Nanti akhirnya dalam potensi ini diharapkan dari diri saya itu ada kemampuan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan kesadaran penuh dalam proses diskusi dan memberikan pertanyaan berbobot untuk memantik si coachnya sih Bu. Ya benar sekali ya Bu, tambahannya itu adalah proses kemitraan ya antara si coach dengan coachnya. Kemudian proses yang kreatif ya, memaksimalkan kreativitas kita untuk menggali potensi yang ada pada si coach ya Bu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu yang akan melaksanakan coach nanti, coaching terhadap si coach. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Silakan Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan kemampuan coaching saya sih Bu, seperti memberikan perhatian penuh kepada si coach, kemudian mendengarkan dia secara aktif, dan akhirnya nanti saya juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan jawaban dari si coach Bu. Ya luar biasa sekali ya Bu. Udah lengkap lah itu ya, ketiga-tiganya sudah ada di dalamnya. Nanti saya akan membantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Kemudian kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin secara spesifik ingin Ibu kembangkan di antara yang tiga itu? Mungkin pertanyaan berbobot ya Bu ya. Saya ingin semoga nanti saya luwes dalam memberikan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan saya bersama coaching. Ya bagus sekali ya Bu, luar biasa. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan ya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa kira-kira? Saya berharap nanti di akhir pembicaraan nanti jika ada masalah dari Bu Sri-nya, Bu Sri itu juga bisa mengembangkan dirinya, menemukan solusinya dari potensi yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Bagus sekali ya. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Fit. Waalaikumsalam Bu Sri, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari kemarin saya ingin bertemu dengan Ibu. Memang ada yang ingin sampaikan. Apa ceritanya Ibu?
ceritanya begini. Jadi akhir-akhir ini itu Bu, murid saya tuh kayaknya tidak berminat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Jadi terkesannya acu tak acu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi membuat saya itu kurang bersemangat untuk memberikan pembelajaran. Baik, jadi permasalahan ibu tuh anak murid itu tuh memang tidak antusias ya Bu ya, Betul masih tak sekali, Bu. acuh. Iya. Baik, seperti itu. Nah, menurut hasil identifikasi Bu Sri ini, kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik itu yang seperti itu? Jadi setelah saya pantau-pantau kayaknya yang pertama sekali itu mereka malas kayaknya Bu untuk mengikuti pembelajaran. Setelah itu tugas-tugas yang saya berikan itu entah itu latihan di sekolah, pekerjaan di rumah, itu mereka tidak mengerjakan tugas apa yang saya berikan. Baik, jadi anak-anak itu malas dan tidak mengerjakan tugas ya Bu ya. Sekarang Bu Sri pernah nggak mengidentifikasi dan kira-kira penyebab mereka demikian itu apa? Malas, Ya, penyebab mereka malas misal atau tidak mengerjakan tugas dari Bu Sri itu kira-kira apa? Mungkin karena sayanya mungkin ya Bu, akhir-akhir ini memang saya itu kayaknya sibuk mengerjakan tugas yang dari luar sekolah, jadi saya terkesannya tidak fokus untuk memberikan pelajaran kepada anak. Itu mungkin yang pertama, jadi mereka itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian mungkin pembelajaran itu kurang berminat kayak mereka Bu, karena mungkin media yang saya berikan itu tidak tertarik yang saya berikan, jadi mungkin itu kendalanya. Baik, dari cerita Bu Sri tadi ya, jadi Bu Sri tadi telah menceritakan sebenarnya permasalahan dan kira-kira menurut Bu Sri ini penyebabnya. Nah, dari hasil identifikasi Bu Sri, kira-kira apa nih langkah-langkah yang menurut Bu Sri bisa Bu Sri lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Iya Bu. Jadi saya berencana, saya kira bagaimana langkah-langkah sebaiknya yang akan saya lakukan. Yang pertama sekali mungkin dari pembelajaran yang saya berikan ini, saya akan membuat lebih menarik begitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian karena saya kemarin kurang fokus untuk kedepannya saya akan memfokuskan pembelajaran kepada anak, lebih memperhatikan mereka. Selanjutnya mungkin kalau menggunakan fokus mungkin anak lebih tertarik begitu ya Bu. Jadi kalau saya kurang mengerti di bidang itu, saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan saya yang mengerti di bidang IT. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan. Baik, luar biasa ya langkah-langkahnya ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu langkah-langkah itu akan Ibu terapkan? Secepatnya Bu, terutama nanti saya berkoordinasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan langkah-langkah yang akan saya berikan kepada anak-anak ini. Setelah Ibu Kepala Sekolah menyetujui, dalam minggu ini akan saya laksanakan. Baik, luar biasa. Nah, kira-kira dalam mewujudkan rencana Ibu tadi, ada nggak nih pihak-pihak mungkin yang akan bisa membantu Ibu, nanti yang terlibat mungkin, yang bisa nanti mendorong kesuksesan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Ya, yang pertama tentunya anak didik saya sendiri ya Bu. Tentunya mereka yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan orang tua wali murid juga. Kemarin saya memanggil per 6 bulan ataupun per 3 bulan, dan untuk kedepannya nanti akan saya rutinkan lebih intensif kepada wali murid. Luar biasa ya, Ibu telah punya rencana, dan kira-kira nih rencana Ibu tadi dari proses pelaksanaannya, kemudian orang-orang yang terlibat nanti, kira-kira harapan yang Ibu inginkan dari proses rencana yang Ibu ingin lakukan tadi apa Bu harapannya? Ya. Harapan saya tentunya murid-murid saya itu bersemangat lagi untuk belajar seperti dulu. Kemudian permasalahan yang dihadapi di kelas dapat saya atasi dengan sebaik mungkin. Itu harapan saya Bu. Amin ya Bu ya. Nah,
dari cerita kita nih, Ibu telah menemukan solusi. Kira-kira bagaimana nih pandangan Ibu lagi tadi datang semeraut ya Bu ya. Kira-kira apakah proses bicara kita hari ini, pembicaraan percakapan kita hari ini bermakna dan memberikan kebaikan gak untuk Ibu kira-kira? Sangat yang pertama sekali saya rasakan pertama tadi itu saya merasakan beban yang sangat berat. Semakin kesini ternyata pemikiran saya sekarang lebih plong ya Bu. Apa yang saya rasakan, permasalahan yang saya hadapi saat ini sudah menemukan titik terang lah begitu Bu. Jadi saya merasa lega dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dengan coaching kita hari ini dapat memberikan saya pencerahan juga Bu, menghilangkan beban-beban yang ada pada diri saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Oke, bagus. Kira-kira ada lagi yang mau diskusikan Bu? Mungkin untuk kedepannya saya berharap lebih baik lagi lah Bu. Semangat ya Bu ya, semoga anak-anaknya makin semangat dengan usaha yang Bu lakukan tadi. Sukses terus ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Bu. Ya. Oke, bagaimana Bu Fitri? Sudahkah melakukan proses coachingnya tadi? Sudah Bu, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah ya. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah ya Bu, saya telah berusaha untuk melaksanakan proses kita. Harapannya mungkin tadi mengurek dulu masalah apa yang dirasakan oleh Bu Sri, kemudian kira-kira apa solusinya. Dan Bu Sri juga tadi telah mendapatkan solusi ini dari apa yang ingin dia, dari apa masalah dia. Dan saya merasa proses tadi itu telah berjalan ya Bu ya, tapi nggak tahu nih bagaimana pendapat Ibu nantinya. Ya, Ibu sudah melakukan proses tirta dan Ibu sudah berusaha ya melakukan pertanyaan yang berbobot dan berusaha hadir waktu melaksanakan coaching. Terus apa lagi Bu? Apa ya Bu, tadi saya telah mendapatkan respon dari Bu Sri yang dia telah mendapatkan solusi. Nah itu menurut saya buah dari proses bertanya yang telah saya sampaikan kepada beliau untuk bertanya tentang hasil mendengarkan dari jawaban beliau, dan semoga memang benar senatural itu sih Bu. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, saya juga tadi sudah melihat Bu Fitri sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, mulai dari melaksanakan tujuan, menjelaskan tujuan dari pembicaraan, kemudian identifikasi masalah juga, kemudian juga Ibu juga menanyakan komitmen dari Bu Sri tadi ya, apakah tanggung jawabnya ke depan. Nah, kemudian Bu Fitri juga bertanya bagaimana perasaan Bu Sri, udah lengkap lah di sana semua ya. Baik, terima kasih Bu atas observasinya dan pendapatnya. Ya, saya juga menilai Ibu sudah luar biasa, sudah sangat baik sekali dalam melaksanakan coachingnya Bu, karena sudah menerapkan semua pembelajaran alur tirta, kemudian kompetensi yang 3 itu juga sudah ada di dalamnya ya Bu, hadir dengan sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian aktif ya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dalam melakukan proses coaching tadi? Dari proses tadi mungkin kalau memang sudah berkembang menurut Ibu tadi, mungkin harapannya memang lebih berkembang lagi ya Bu ya, karena proses coaching ini sebenarnya kan praktis ya Bu ya, praktis. Jadi memang harapannya masalah apapun nanti dan bagaimanapun seseorang, jadi psikolog pribadi mereka masing-masing itu kan berbeda-beda. Saya bisa memahami orang lain itu dari bagaimanapun pola bicaranya, pola tutur katanya, seperti itu. Jadi lebih memahami lagi sih Bu setiap coaching yang saya temui seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya, kedepannya Ibu berharap bisa lebih memahami lagi setiap coaching yang datang yang ingin di coaching dengan Ibu. Oke Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Fitri. Kemudian dalam melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi dan bisa lebih banyak lagi berlatih seperti itu ya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Cukup Bu, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Ya, sama-sama Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ya Bu. Terima kasih banyak pada Bu Fitri. Terima kasih Bu.
itu dimasukkan lucu juga loh. Nah